Uang dari blog. Cara menghasilkan jutaan rupiah dari nol hanya dalam 3 bulan. 5 langkah jitu cara mendapatkan uang dari ngeblog. Uang dari blog. Jika Anda datang kemari di sini, berarti Anda ingin tahu cara menghasilkan uang dari blogging, bukan? Dan idealnya, Anda ingin tahu apakah mungkin menghasilkan uang dengan cukup cepat dan mudah. Anda berada di tempat yang tepat. Tidak masalah jika Anda memulai blog Anda setahun yang lalu, kemarin, atau jika Anda baru berpikir untuk memulainya hari ini. Saya akan memberitahu Anda cara yang tepat bagaimana Anda dapat menghasilkan uang dari blog Anda dan semua taktik yang saya gunakan untuk menghasilkan uang hanya dalam 3 bulan. Bagaimana saya mulai menghasilkan uang dari blog? Pernahkah Anda bermimpi untuk berhenti dari pekerjaan dan meraih kebebasan finansial Anda? Selama 11 tahun terakhir, saya telah bekerja dalam pekerjaan yang sangat menuntut. Saya cukup beruntung untuk bekerja dengan orang yang saya cintai, tetapi pekerjaan itu sendiri sangat memakan banyak waktu. Bayangkan normalnya bekerja adalah selama 12-14 jam sehari yang dapat menyebabkan stres yang tinggi. Saya terus memimpikannya kehidupan yang bebas stres dan mampu melakukan apa yang saya sukai. Jadi di malam hari, alih-alih bersantai di sofa di depan TV, saya mulai mencari opsi alternatif secara online. Saya menemukan banyak cara kreatif yang menarik untuk menghasilkan uang yang dapat memberi saya lebih banyak kebebasan. Tetapi yang sebenarnya saya inginkan adalah sesuatu yang akan selalu memenuhi kebutuhan saya dan saya dapat menikmati melakukannya setiap hari. Sesuatu yang menghasilkan uang dan membuat saya dapat menjalani kehidupan impian saya. Selama penelitian saya menemukan konsep pendapatan pasif, dan saya berpikir, bukannya bagus untuk dapat mengatur sesuatu dan tidak perlu khawatir memikirkan tentang uang lagi. Saya kemudian menyadari bahwa saya menghabiskan banyak waktu membaca blog, melihat orang-orang yang saat ini menjalani kehidupan yang saya inginkan. Beberapa dapat tinggal di rumah dan membesarkan anak-anak mereka dari dunia usaha. Beberapa dapat melakukan perjalanan setiap hari sepanjang tahun menggunakan tabungan dan investasi mereka. Beberapa menciptakan bisnis dengan penghasilan 6 digit saat pergi ke sekolah, dan beberapa telah menciptakan kehidupan baru untuk diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka melakukan apa yang mereka sukai. Jadi apa kesamaan mereka semua dalam menghasilkan uang? Mereka punya blog, jadi saya mulai berpikir, mungkin saya juga harus membuat blog. Tapi, bagaimana cara menghasilkan duit dari blogging? Saya akan memberitahu Anda bagaimana Anda dapat menghasilkan uang dari blogging. Tetapi sebelum Anda memulai semua itu terlalu semangat tentang hal ini, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal. Menghasilkan uang dari blogging itu mungkin, tapi sulit jika Anda membaca artikel yang memberitahu bahwa Anda dapat membuat blog dalam 10 menit dan menghasilkan $5.000 setelah sebulan. Itu tidak benar, setidaknya menurut pengalaman saya. Blogging membutuhkan banyak waktu dan komitmen. Akan ada saat-saat di mana Anda sendirian, dan tidak ada yang membaca blog Anda, dan Anda akan berpikir, mengapa saya melakukan ini? Apakah ini akan berhasil? Tetapi Anda harus terus mendorong dan termotivasi. Anda harus selalu mengingat tujuan Anda. Dan jika Anda pikir Anda tidak cocok untuk itu, maka blogging mungkin bukan untuk Anda. Blogging bukanlah hal cara cepat dan mudah menjadi kaya. Anda harus terus mengerjakannya. Anda harus menulis dan menulis ulang konten Anda. Tingkatkan artikel Anda, cari tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan Anda tidak perlu takut untuk mengubah banyak hal. Anda perlu mendengarkan orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan lebih baik daripada Anda. Tetapi kemudian terserah Anda dan Anda sendiri untuk bekerja keras. Tidak ada yang akan melakukan pekerjaan untuk Anda. Dan jika ini tidak membuat Anda takut, Anda harus terus melakukannya. Ini cara saya menghasilkan uang dari blog. Siapkan blog yang menghasilkan uang. Hal pertama yang saya pelajari selama penelitian saya adalah bahwa Anda perlu memastikan orang akan datang ke blog Anda. Saya bukan penjual yang hebat, dan saya tahu bahwa saya ingin memonetisasi blog saya menggunakan iklan. Saya tidak suka tampilan iklan di blog, tapi hey, mereka menghasilkan uang. Untuk memonetisasi blog Anda harus memastikan bahwa Anda tidak menggunakan layanan gratis. Dan inilah alasannya. Ada batasan berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari blog gratis. Jika Anda menggunakan layanan gratis, Anda tidak akan memiliki blog atau konten situs web Anda sendiri. Anda akan memiliki pilihan terbatas untuk menyesuaikan desain Anda, dan Anda akan memiliki dukungan terbatas. Jika Anda ingin menghasilkan uang dari blog, situs web Anda sebaiknya dihosting sendiri di server web yang sepenuhnya memungkinkan Anda untuk mengatur situs web.
Tulis artikel yang menarik orang untuk membaca. Hal penting yang saya pelajari adalah Anda perlu memastikan orang akan datang ke blog Anda. Satu-satunya alasan orang akan datang ke blog Anda adalah jika Anda memecahkan masalah yang mereka miliki, dan mereka bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan karena memberi Anda waktu mereka. Tidak ada yang ingin membaca tentang perjuangan pribadi Anda, selain ibu Anda, mungkin. Tetapi mereka mungkin ingin membaca tentang bagaimana mereka dapat mengatasi masalah mereka. Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak menulis untuk diri sendiri, tetapi Anda menulis untuk membantu pembaca Anda memecahkan masalah mereka. Inspirasi bisa datang di tempat yang terduga. Anda bisa saja tiba-tiba mendapatkan ide ketika berada di toilet atau di jalanan menuju ke kantor Anda. Hanya saja mencari inspirasi dengan cara begini seringkali tidak begitu efektif. Setelah banyak merenung, belum tentu Anda akan mendapatkan banyak ide atau dorongan untuk menulis. Maka dari itu, saya menyarankan coba pikirkan sebuah pertanyaan yang ingin Anda jawab dalam bentuk konten. Jadikan pertanyaan itu sebagai judul konten yang Anda ingin buat. Dengan begitu, konten akan menjadi lebih fokus dan terarah. Gunakan Pinterest untuk mendatangkan banyak kunjungan atau traffic. Bagaimana Anda menemukan posting blog baru dan artikel di web? Pencarian di Google. Tetapi menaikkan peringkat situs web Anda di Google bukanlah hal yang mudah. Perlu waktu cukup lama untuk membuat situs web Anda berada di halaman depan Google. Ingat, tidak ada lalu lintas traffic sama dengan tidak ada uang, jadi saya melakukan riset, dan saya membaca di mana-mana bahwa blogger lain mengarahkan lalu lintas gratis ke situs web mereka menggunakan Pinterest. Pinterest, iya, saya selalu menggunakan Pinterest untuk menemukan inspirasi dan resep dapur yang bagus. Tetapi sedikit yang saya ketahui tentang mendapatkan lalu lintas blog. Saya sekarang melihat Pinterest sebagai mesin pencari visual dan platform iklan gratis. Tetapi hal yang hebat adalah bahwa orang normal tidak melihat gambar Pinterest sebagai iklan. Mereka melihat Pinterest sebagai gambar yang membantu mereka untuk memecahkan masalah. Cara menggunakan Pinterest untuk mendatangkan trafik ke blog. Berikut adalah 5 langkah yang saya gunakan untuk mendatangkan trafik dari Pinterest ke blog saya. 1. Siapkan profil Pinterest yang bagus dan ubah menjadi akun bisnis. Pastikan Anda memiliki gambar di profil Anda. Kebanyakan orang menyarankan untuk memiliki gambar Anda, dan saya dapat melihat daya tariknya, karena Anda dapat lebih berhubungan dengan seseorang daripada merek, tetapi saya selalu ingin menjaga privasi saya, jadi saya memutuskan untuk menggunakan logo saya. 2. Pastikan Anda memiliki setidaknya 15-20 papan yang relevan dengan audiens Anda. Papan pribadi sangat penting di Pinterest saat ini. Anda perlu menyiapkan setidaknya 1 papan untuk blog Anda, atau lebih dari 1 jika Anda menulis tentang lebih dari 1 topik. Papan ini akan berisi semua pin yang ditautkan ke posting blog Anda di situs web Anda. Anda kemudian perlu membuat 15-20 papan topik lain yang terkait dengan blog Anda yang akan menarik minat audiens potensial Anda. Idealnya, Anda perlu membuat papan untuk setiap topik yang menurut Anda akan dicari oleh audiens target Anda untuk menemukan blog Anda. 3. Buat gambar Pinterest yang layak klik, yang mengarah ke postingan blog Anda. Saya tidak bisa menekankan betapa pentingnya ini. Jika orang tidak mengklik pin Anda, semua upaya Anda dalam menulis konten yang bagus akan sia-sia karena tidak ada yang akan membacanya. Pastikan Anda menggunakan font yang mudah dibaca. Gunakan ajakan bertindak pada pin dan kata-kata menarik yang harus diklik orang. Misalnya, bagaimana saya menghasilkan $100 sehari di waktu luang saya. Cara menghasilkan uang dari rumah. Uji beberapa pin. Saya biasanya membuat 2-3 pin untuk setiap posting dan kemudian membuat pin baru setiap minggu selama beberapa minggu untuk melihat mana yang terbaik. Setelah Anda menemukan sesuatu yang berhasil, teruslah melakukannya. Tapi jangan takut untuk berubah dan bereksperimen dengan desain pin baru. 4. Temukan papan grup dan terapkan ke papan yang relevan. Apa itu papan grup? Papan grup adalah papan yang dimiliki oleh orang lain. Mereka dapat mengundang Anda untuk menyematkan ke papan mereka, dan begitu Anda masuk, pin Anda akan ditampilkan di depan audiens mereka. Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan pin di depan lebih banyak orang jika Anda memiliki sedikit pengikut. Untuk menemukan papan grup, cari papan grup di akun Pinterest orang lain. Bergabunglah dengan grup Facebook papan grup Pinterest, mereka memiliki beberapa papan grup hebat yang dibuka setiap minggu. Untuk bergabung dengan papan grup, Anda perlu mengirim pesan atau email ke orang yang memiliki papan tersebut. Terkadang Anda akan menemukan instruksi dalam deskripsi papan grup. Lain kali Anda harus berburu di sekitar. Jangan pernah berhenti melamar ke papan grup dan jangan pernah menyerah.
Selama beberapa bulan pertama saya blogging, saya menulis kepada setidaknya 30 pemilik papan seminggu, dan sebagian besar waktu, saya mendapat 1 atau 2 balasan. Ini normal, terus lakukan itu, dan semuanya akan menjadi lebih baik. UPDATE 2021, Anda mungkin membaca di beberapa grup Facebook bahwa papan grup tidak relevan seperti dulu. Ini benar, tetapi mereka tetap berperan, terutama jika Anda baru memulai. Saat Anda mendaftar ke papan grup, ikuti aturan berikut, pastikan papan dibuat semenarik mungkin, sangat relevan dengan topik Anda, dan memiliki kata kunci yang baik. Hindari papan yang disebut blogging terbaik, semuanya dari blogger terbaik, dan pilih papan khusus topik saja. Contoh yang baik adalah, kiat menghemat uang, resep vegan, kiat blogging untuk blogger. Pastikan pin yang disematkan ke papan yang ingin Anda terapkan relevan. Misalnya, saya berada di papan hasilkan uang online yang hebat, lalu pemiliknya mulai menyematkan pin tentang kerajinan ke papan. Ini tidak berkaitan sama sekali dan papan ini menjadi tidak berguna. Pastikan tidak banyak kontributor. Idealnya, Anda ingin berpartisipasi dalam papan dengan 10-20 kontributor. Jika memungkinkan, hindari papan dengan lebih dari 150-200 kontributor. 5. Atur jadwal harian Anda. Ada saat ketika Anda harus memasang pin 30-50 pin sehari untuk memastikan Pinterest menunjukkan pin Anda di feed-nya. Apa yang diinginkan Pinterest adalah konten segar. Menyematkan ulang pin yang sama di semua tempat berkali-kali tidak berfungsi banyak lagi. Pinterest sekarang menginginkan konten segar setiap hari. Apa itu konten segar? Pin baru terkait dengan entry blog baru. Pin baru yang dibuat untuk postingan blog lama. Idealnya, Anda ingin membuat pin baru setiap hari. Saya mencoba membuat setidaknya 2-4 pin baru per hari. Dan trik di sini adalah menggunakan kembali satu desain dan menggunakannya beberapa kali untuk pin yang berbeda. Anda cukup mengubah beberapa warna font atau mengubah rasio aspek pin. Jadi jika Anda menggunakan gambar yang sama, Anda bisa membuat satu pin berukuran 1000 tanda kali 1500 dan satu lagi 1000 tanda kali 2000. Pinterest akan menghitungnya sebagai 2 pin yang berbeda. Jadwal harian saya saat ini adalah ini, saya membuat 3-4 pin baru sehari dan menyematkannya ke papan saya yang paling relevan hanya sekali. Saya masih menyematkan ke papan grup dari waktu ke waktu, karena saya masih mendapatkan beberapa tayangan dan klik yang bagus dari menyematkan ke papan grup terbaik saya. Belajar dari yang terbaik untuk menghasilkan uang dari blog. Salah satu hal yang saya lakukan lebih dari apapun adalah melihat konten blogger lain, bagaimana mereka mendapatkan tampilan halaman. Apa artikel yang paling banyak dibagikan di situs web mereka? Seperti apa pin mereka dan pin mana yang memiliki repin paling banyak, bagaimana mereka menghasilkan uang? Anda tidak boleh meniru orang lain, tetapi Anda perlu mengambil inspirasi dari mereka. Jika sesuatu bekerja untuk mereka, dapatkah Anda melakukannya dengan lebih baik? Bagaimana cara blogger lain menghasilkan uang? Pada bulan Januari saya memiliki lebih dari 114.000 tampilan halaman. Ini di luar mimpi terliar saya. Saya berhasil menghasilkan sekitar $1.000 dengan AdSense. Saya pernah melihat blogger lain memiliki tampilan halaman lebih sedikit daripada saya, tetapi mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dan beginilah cara mereka melakukannya. Mereka menciptakan produk untuk dijual, seperti kursus online atau e-book. Mereka juga mendapatkan komisi melalui pemasaran afiliasi. Jangan takut berinvestasi pada diri Anda sendiri. Jika Anda serius ingin menghasilkan uang dari blogging, Anda perlu berinvestasi pada diri Anda sendiri. Ada banyak sumber daya gratis yang bagus di luar sana, dan Anda dapat belajar banyak dari kursus gratis. Tetapi jangan takut menginvestasikan sejumlah uang dalam kursus yang dapat membantu Anda mempercepat kesuksesan. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari membeli kursus. Tidak peduli seberapa bagusnya mereka, selalu lakukan riset dan pastikan Anda mempercayai orang yang Anda beli kursusnya. Jangan takut untuk mengirim email kepada pemilik kursus sebelum melakukan pembelian. Jika mereka menjawab Anda, dan Anda menyukai apa yang Anda dengar, Anda akan diyakinkan. Jika mereka tidak meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan Anda, kursus itu mungkin bukan untuk Anda. Jangan hanya membeli kursus hanya untuk merasa lebih baik pada diri Anda karena telah menginvestasikan sejumlah uang. Jika Anda membeli kursus, pergunakanlah. Setiap kali saya menghabiskan uang untuk kursus, saya tahu saya harus menyisihkan waktu untuk benar-benar mengerjakannya dan belajar darinya. Jadi bantulah diri Anda sendiri dan jangan menginvestasikan uang dalam blogging jika Anda tidak serius tentang hal itu.
Jika Anda hanya ingin mengetahui cara untuk memulai, cukup baca sumber daya yang gratis dulu. Dan gunakan waktu Anda untuk berinvestasi dalam belajar sebanyak mungkin secara gratis. Saya membaca kursus blogging gratis yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya merasa siap untuk menginvestasikan uang dalam blogging. Rangkuman cara saya menghasilkan uang dari blog. 1. Siapkan blog yang menghasilkan uang. 2. Tulis artikel yang menarik orang untuk membaca. 3. Gunakan Pinterest untuk mendatangkan banyak kunjungan atau trafik. 4. Belajar dari yang terbaik untuk menghasilkan uang dari blog. 5. Jangan takut berinvestasi pada diri Anda sendiri. Semoga bermanfaat.